Alun-alun Pelabuhan Ratu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Jinur Journey. Saat ini saya berada di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kemanakah hari ini? Hari ini saya akan memvideokan jalur dari Pelabuhan Ratu menuju ke wilayah selatan Jawa Barat di Jampang Kulon, mungkin sampai pertigaan yang mau ke Curug Cikaso. Oke, seperti apa video perjalanan saya kali ini? Simak terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Oke, di depan ini ada perempatan. Kalau belok ke kanan itu ke Sukabumi ya teman-teman semua. Kalau lurus ini ke Jakarta, ke Cikidang. Kalau belok kiri ini balik lagi ke Pelabuhan Ratu. Oke, sudah hijau. Jadi perjalanan saya kali ini adalah rangkaian perjalanan touring menyusuri pesisir Banten dan jalur selatan Jawa Barat. Sebenarnya perjalanan ini saya akan mengarah dari Pelabuhan Ratu ini mau ke Bandung ya, perjalanan Pelabuhan Ratu Bandung, tetapi lewat jalur selatan Jawa Barat. Jaraknya memang lebih jauh. Dari Pelabuhan Ratu ke Bandung via jalur selatan Jawa Barat terus ke Ciwidey itu 275 km. Ditempuh dalam waktu kurang lebih 7 jam menurut Google Map. Sementara kalau lewat jalan biasa ke Sukabumi Kota, ke Cianjur Kota itu sekitar 5-6 jaman, tergantung arus lalu lintas. Aduh, suara saya sudah mulai perak ya. Jadi episode sebelumnya saya menjajal wilayah pesisir Banten dari ujung barat sampai ke ujung selatan, ujung Kulon. Dari ujung Kulon saya sampai ke Pelabuhan Ratu ya. Videonya bisa ditonton di profil YouTube saya, silahkan diobok-obok atau nanti saya simpan linknya di dalam deskripsi. Untuk touring kali ini saya masih menggunakan motor Honda Blade 110 cc keluaran tahun 2011. Sementara saya masih touring bareng istri ini, touring bonceng istri. Dan kamera yang saya gunakan ini adalah kamera GoPro Hero 7 Black, dipasang di helm pakai adapter mounting mic, dan micnya dipasang di dalam helm full face. Lanjut. Untuk BBM ini saya isi full tank kemarin di wilayah Pagelaran Lebak. Saya isi BBM mobil ya, karena kemarin waktu saya mau isi di SPBU Pertamina itu penuh, baik itu antrian Pertalite ataupun antrian Pertamax, penuh pisan sore hari. Mungkin banyak orang yang berwisata atau main-main, warga setempat juga lumayan penuh. Makanya kemarin saya isi mobil, dan itu kalau nggak salah setara dengan Pertamax RON-nya ya. Dan BBM saya sekarang masih kurang 1 bar dari full tank. Kita salip dulu. Ada banyak angkutan umum ya di wilayah Pelabuhan Ratu ini menuju ke Sukabumi. Jadi di depan teman-teman semua, kalau teman-teman semua ikuti jalur ini dari Pelabuhan Ratu, ikuti jalur garis kuning ini, terus lurus, itu nanti akan tembus ke Sukabumi Kota. Sukabumi Kota ke Jakarta bisa, terus ke Cianjur, ke Bandung juga bisa. Sementara saya mah akan belok kanan nanti di pertigaan. Saya nggak tahu namanya ya, pertigaan. Pokoknya nantilah di depan ada petunjuk sebelum ada pom bensin. Kita akan belok kanan mengarah ke Jampang. Yang mau ke Cilatuh juga silakan beloknya ke kanan. Nah, ini nih petunjuknya teman-teman semua. Cilatuh ujung genteng belok ke kanan ya. Nah, kalau lurus teman-teman semua akan ke jalur Sukabumi, Cianjur, Jakarta, Bandung. Saya pernah videokan
jalur yang lurus ya teman-teman semua. Saya pernah videokan. Silahkan diubek-ubek saja di dalam profil YouTube saya. Lurus ke Sukabumi Kota, kita belok mengarah ke jalur selatan Jawa Barat. Ini bisa ke Ciletuh, bisa juga ke Ujung Genteng. Buat teman-teman semua yang ingin mengetahui jalur ke Ujung Genteng nih dari sini, boleh disimak pula perjalanan saya kali ini. Walaupun saya nggak akan ke Ujung Genteng. Untuk jalur ke Ujung Genteng saya juga pernah videokan jalannya ya teman-teman semua. Jalur ke Ciletuh juga saya pernah videokan. Hehe, komplit lah di wilayah Sukabumi ini, di wilayah selatan Sukabumi ini. Jika teman-teman semua ingin mengetahui ya silahkan subscribe dulu biar bisa dilihat di profil YouTube saya. Belum lama-lama amat, masih ya beberapa bulan yang lalu atau mungkin setahunan yang lalu lah saya upload jalur yang ini. Sementara kalau dulu saya videokannya dari Ciletuh terus mengarah ke sini. Sementara sekarang di Loji itu saya akan mengarah ke Surade. Aduh suka salah nih, mohon maaf. Surade nya ke wilayah Jampang Kulon, tapi nggak akan ke Surade nya. Dari Jampang di pertigaan dekat Curug Cikaso saya akan belok ke arah jalur selatan Jawa Barat. Jadi ada perbedaan dibanding video saya sebelumnya. Yang lewat Ciletuh memang mantap pisan jalana, view-nya pinggir laut. Sementara lewat Jampang ini view-nya perhutanan. Kalau nggak salah ada kebun teh ya di sana teh, di Jampang teh kalau nggak salah nih. Mohon maaf kalau salah. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf duluan jikalau ada salah-salah dalam penyebutan nama, dalam berkata-kata dalam video ini. Saya mohon maaf duluan jikalau teman-teman semua pada protes karena keterbatasan pengetahuan saya mengenai nama-nama atau apapun juga ya di wilayah ini. Untuk videonya mungkin ini akan panjang, jadi teman-teman semua silahkan bisa di skip saja ke menit berapa. Saya sudah siapkan segmen-segmen di dalam deskripsi. Di depan nanti ada pertigaan juga ya teman-teman semua. Jika teman-teman semua ingin ke Ciletuh itu belok ke kanan. Sementara kalau mau ke Jampang Kulon lurus saja. Yang mau ke Ujung Genteng tapi nggak mau lewat Ciletuh juga boleh lewat jalur ini. Kan kalau lewat Ciletuh itu lumayan tanjakan dan tikungannya sangat ekstrim. Walaupun pemandangannya indah, tapi kondisi jalannya lumayan ekstrim. Sementara kalau lewat jalur yang akan saya lalui ini, untuk kendaraan mah bisa berbagai kendaraan ya, motor, mobil, rada enakeun lah, rada berkelok-kelok, santai gitu. Elevasinya dibuat seringan mungkin. Sementara kalau yang lewat Ciletuh itu lumayan sekali elevasinya. Nah, jadi yang mau ke Ujung Genteng dari Sukabumi boleh juga nih dipergunakan jalur yang ini. Kalau yang mau ke Bandung juga boleh ya. Bisa we ada yang sama seperti saya gitu, iseng we jalan-jalan kekurilingan puputaran di Sukabumi reka Bandung, muterna lewat selatan teu kagok ya. Sebentar lagi pertigaan yang mengarah ke Ciletuh ya. Setelah tuh ada petunjuknya teman-teman semua, Pantai Loji belok ke kanan, nggak ada tulisan Ciletuhnya nya. Jadi yang mau ke Ciletuh teman-teman semua belok di sini nih. Nah, belok ke kanan. Saya pernah videokan jalurnya. Sementara yang mau ke Ujung Genteng lewat Jampang Kulon, lewatnya ke sini. Oke, sekarang kita gaspol lah. Langsung memasuki perhutanan. Ini ngomong-ngomong saya baru kali ini lagi saya lewat sini. Mungkin sudah banyak perubahannya.
Mudah-mudahan jalannya sudah lebih baik dari dulu-dulu. Ya, walaupun ini sekarang masih ada yang tambal-tambal, bertambal-tambal. Wow, mantap. Nah, kalau yang lewat sini kan elevasinya dibuat berkelok-kelok begini ya teman-teman semua. Ringan lah untuk berbagai kendaraan mah. Kalau yang lewat Ciletuh, wah lumayan ekstrim, tapi pemandangannya emang keren sih. Kita salip dulu mobil. Iya, hui. Biar teman-teman semua bisa melihat lebih jelasnya perjalanan di jalur menuju ke Jampang. Tuh, bulak belok. Nah, kiri kanan yang seneng miring-miring bolehlah dicoba. Cuman jalannya nih rada sempit ya teman-teman semua. Rada sempit ini mah jalan nasional teh. Tuh, cukup lah, memang cukup untuk 2 mobil 2 truk juga. Cuman harus rada hati-hati. Kan kalau jalannya lebar mah enak gitunya, mau tukang tikung teh enakeun. Sama seperti jalur yang kemarin saya videokan dari ujung Kulon ke Pelabuhan Ratu. Ada yang jalannya selebar ini, ada juga yang lebih lebar, semeter apa 2 meteran kiri kanannya. Yang di Banten, yang di Cibaliung, Cibaliung keren pisan tah jalan nasional, udah memulus sepi deh. Kalau yang lewat sini ini lumayan sedikit agak ramai ya. Jadi saya nggak bisa gaspol juga, takut kebablasan. Naik turun, bulak beloknya. Ini sebenarnya menanjak, jadi sengaja dibikin berkelok-kelok. Elevasinya biar ringan. Gimana nih buat teman-teman semua yang males lewat Ciletuh atau trauma mungkin ya lewat Ciletuh, karena pokoknya mata di tanjakan dini deh. Di tanjakan dini lumayan ekstrim tuh tanjakan anak. Kadang ada yang gak kuat nanjak, bisa mempergunakan lewat sini jalur yang ini nih, Jampang Kulon. Iya, hui, pemandangan anak. Musim kemarau mah rada gersang. Sekarang musim kemarau. Oke, mari kita urutkan kembali ya. Mudah-mudahan saya masih ingat. Jadi sebelum video ini, teman-teman semua bisa mengecek di profil YouTube saya. Saya touring dari awal itu dari Bandung ke Anyer, lewat Bogor, Jasinga ya, ini kan jalur Jasinga, jalur yang cukup terkenal. Itu 2 episode. Sementara untuk selanjutnya, video selanjutnya itu adalah video jelajah jalur pesisir Banten dan selatan Jawa Barat. Episode pertama itu saya menjajal jalur dari titik 0 km Jalan Anyer Panarukan di Anyer ke wilayah Tanjung Lesung. Episode kedua adalah dari Tanjung Lesung ke ujung Kulon. Episode ketiga dari ujung Kulon ke Binu Angen. Episode keempat dari Binu Angen ke Pelabuhan Ratu. Dan betul, sekarang episode kelima. Cuman kalau ada teman-teman semua request, silakan aja request mau ke jalur mananya. Sementara nanti yang ini episode 5 ini saya hanya sampai pertigaan Cikaso. Dilanjut episode 6 dari Cikaso ke Agrabinta apa ke Cidaun. Kita tes saja lah nanti di depan. Episode selanjutnya saya akan menjajal jalur Cidaun Ciwidey seperti biasa. Saya nggak menyusuri pantai sampai Pangandaran ya, karena sudah pernah kemarin saya upload jalur Pangandaran
Pangandaran sampai Cidaun. Oke, kita fokus dulu buat nyalip. Aduh, pemandangan anak keren nih. Di depan ada truk, nggak enakan buat dilihat ya teman-teman semua. Gaskeun. Ya, sudah berhasil nyalip satu mobil dan 2 truk. Kalau ada truk memang kekurangannya di sini rada susah buat nyalipnya ya teman-teman semua. Tapi karena jalannya sepi ya pintar-pintar cari space buat nyalip aja. Walaupun jalannya rada sempit ya. Oke, itu pemandangan di sebelah kanan saya. Walau mantap sekali. Saya nggak bisa lihat ke kanan. Saya harus fokus ke jalan. Ini saya sudah berada di wilayah atas gunung. Mantep pisan. Ih, bulak belok masih kondisinya ini masih menanjak ya teman-teman semua. Ada warga di belakang saya, kita biarkan aja dulu nyalip biar santai lah. Nah, oh mau ngusep ternyata. Ada toko buah di sini. Ada tukang dagang geningan di dia. Asik tuh yang mau ngopi-ngopi kayaknya enak nih. Udaranya juga lumayan dingin ini dan cuacanya cukup cerah alhamdulillah karena sekarang musim kemarau. Saya senang sekali kalau touring di musim kemarau teh. Waduh. Bisa full day-nya, bisa full day seharian dari pagi sampai maghrib teh full, nggak kejebak hujan. Kalau musim hujan makan suka kejebak, nggak enakan. Kalau musim kemarau saya senang buat touring. Cuman kekurangannya kalau musim kemarau pemandangan hutan-hutannya nih pada kuning-kuning. Kalau musim hujan mah hijau-hijau. Asik sekali jalan ayo. Bulak belok, nukang nikung. Terus elevasinya ini masih menanjak sedikit-sedikit ya teman-teman semua. Jadi di belakang saya tadi jalannya belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Tapi dibuat ringan elevasinya, enakan. Bahkan inginnya mah miring-miring, cuman kondisi motornya nih nggak memungkinkan nih kalau buat miring-miring mah. Soalnya saya bawa box ya, di dalam box lumayan berat, ada pakaian, terus di depan saya juga bawa tas, terus saya boncengan. Begitu miring sedikit, hampir delosor. Jadi ya beginilah standarnya. Jadi saya kecepatan hanya sekitar 40 kilometeran. Ya betul, 40 km per jam ya di jalur ini. Dan jalur ini rawan longsor. Waduh, di sebelah kanan saya kita sudah berada di ketinggian ya. Mantap sekali. Jalur ini rawan longsor dan amblas. Tadi sedang di belakang saya nggak kerekam, ada beberapa perbaikan-perbaikan. Soalnya imanya mapai gawir teh dengan jalan sepertinya ini jalan buatan Belanda ya. Biasanya kieu ya jalan buatan Belanda mah. Bulak belok mapai gawir kajian nguriling jauh tapi elevasinya enakan gitu. Yang lewat Ciletuh sepertinya memang lebih dekat, cuman dibuat potong kompas jadi nanjakna edun. Kondisinya masih menanjak, saya masih belum ketemu puncaknya ini. Sedikit kayaknya dari elevasi 0 sampai ke elevasi berapa ya ini, nanti saya cek di Google Map. Saya naik berapa ratus meter ini, kayaknya saya udah berada di 600 mdpl-an ini. Sementara tadi di Pelabuhan Ratu kan 0 mdpl karena berada sejajar dengan laut. Sekarang sudah di atas gunung dan masih belum ketemu puncaknya. Soalnya saya curiga nih kalau banyak nanjak begini nanti di depan akan banyak turunan. Hihi, gas full. Nah, jalan mulus kembali ya. Nah, jika nama iya puncaknya. Apakah masih menanjak? Nah, masih ternyata teman-teman semua. Hehehe.
Masih menanjak. Oke. Alhamdulillah cuacanya cerah. Semalam di Pelabuhan Ratu ada gerimis-gerimis sedikit. Hebat. KRD 8 Bandung 168 cina. KRD teh apa ya? Saya belum survei KRD singkatannya apa. Nantilah mungkin di depan kita akan bakalan tahu. 8 km lagi ada apa ya namanya KRD. Waduh, jalana kieu deui. Jalana nggak ngeblas mulus, ada guruduk-guruduknya ya, karena mungkin ini dilalui juga oleh truk-truk, jadi aya nu gugurudugan oge ya. Iya, masih nanjak. Speed 40 km per jam ya. Sekarang jam 9.35. Aduh, saya lupa tadi berangkat, saya nggak ngitung, nggak lihat jam. Saya berangkat dari Pelabuhan Ratu sekitar jam 9-an ya teman-teman semua. Kita saksikan sama-sama sampai Bandung ini jam berapa. Kata Google Map itu 8 jam, tapi menurut prediksi saya bisa lebih, 10 sampai 12 jaman nih menurut saya mah. Kalau saya berangkat jam 9, 10 jam teh berarti jam 7 malam saya sampai Cimahi. Prediksi saya ya, itu sudah termasuk berhenti. Tapi bisa lebih kalau berhentinya keenakan, kelamaan. Semakin kesini ini semakin sejuk suhu udaranya ya. Desa apa nih? Kita baca-baca. Baca-baca tapi nggak ada bacaan. Pokoknya di dia banyak. Masih menanjak ya teman-teman semua. Semakin dingin sigarek kaciwidey wae mah. Oh. Belok kanan tapi masih jauh sih bapak teh lah, abong warga. Abong jalannya sepi. Perkebunan teh tapi sudah apa? Nah, ketemu perkebunan teh ya teman-teman semua. Tapi gara ringgil perkebunan teh nah di dia mah. Sayang sekali ya. Kayaknya mah cuacanya sudah kurang mendukung, kurang dingin mungkinnya. Jadi tapi adalah itu di depan beberapa bagian yang masih bagus perkebunan tehnya ini. Berarti tadi teh kita nanjak mengarah ke 900 mdpl-an ini teh. Soalnya perkebunan teh itu bisa hidup di ketinggian 900 mdpl-an ke atas. Oke. Jadi tadi di Pelabuhan Ratu saya sudah beli nasi uduk. Saya belum sarapan ini. Di sini kita akan cari tempat untuk sarapan. Sepertinya asik nih sarapan di sini. Tuh. Ada warung-warung. Sok kamu mau milih? Oke. Biar istri saya yang milih mau di mananya. Kita nyari lagi lah terus. Soalnya kelihatannya ini masih menanjak ini. Belum sampai puncaknya. Hei. Kita baca-baca ini ada petunjuk lagi nih. KRD 5. Sudah mulai ada cahaya matahari lagi. Tadi mah ada cedem. Sepi teman-teman semua. Di sini perkebunan tehnya ya teman-teman semua. Perkebunan teh
di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Uhuy, sekarang rada menurun ya. Tuh, kita cari tempat dulu untuk sarapan. Oh, ada petunjuk yang mau ke Ciletuh Eco Resort, belok ke kanan. Ciletuh Eco Resort kayaknya tembus ke Ciletuh tuh, belok ke kanan. Ihi, masih di perkebunan teh wilayah Jampang nih. Mantap sekali. Cuacanya dingin nih, lumayan nih, dingin. Udah mirip lah di Ciwidey Pangalengan. Walaupun ya nggak ngeblas gitunya dingin ya teh, tapi dingin. Kunaon cenah itu pabelit. Pokoknya mah dingin we. Jadinya ada khas perkebunan teh. Wah, ada yang lagi beberes bebersih. Kita istirahat di sini. Mau lanjut? Oh, ada yang beberes. Nah, tadinya mau disaung barusan. Oke, lanjut lagi lah. Lanjut lagi perjalanan. Sekarang menurun. Sekarang mau menurun dan akan habis perkebunan tehnya. Oh, wow, keren ya. Ya cuman emang nggak ngeblas gitu ya, nggak ngeblas sih gak di Ciwidey apa di mana gitu. Ciwidey atau Pangalengan atau Puncak. Oke teman-teman semua, kita sarapan dulu. Posisi jam 10. Sarapan tapi menjelang makan siang. Jangan kemana-mana, masih di Jinur Journey. Oke teman-teman semua, jam 10.25 kita lanjutkan perjalanan setelah sarapan tapi makan siang ya itu. Lanjutkan perjalanan, bismillahirrahmanirrahim, mengarah ke Jampang Kulon. Masih sekitar kurang lebih 1 jam nih, 38 kilometeran ke Jampang Kulon, ke pertigaan Cikasok. Dan tadi teh sedikit di puncaknya ya. Sementara sekarang kita menurun. Tadi saya lihat waktu istirahat ada pemancar TVRI, ternyata dekat dengan pemancar TVRI. Kita gaskan kembali di jalur bulak belok. Iya. Memang sepertinya ini mah buatan Belanda, mengarah ke perkebunan teh yang ini. Mirip di Pangalengan, bulak belok. Tapi jalannya kecil. Semoga jalan yang ini kayak Ciwidey gitu diperlebar.
Perkebunan Surangga ternyata, Kecamatan mana tadi, Kertasari. Perkebunan Surangga. Sekarang sudah lepas dari perkebunan teh, memasuki vegetasi kembali nih, perhutanan kembali. Masih cukup jauh ke Cidaun saja, ini masih sekitar 150 km, sekitar 4 jaman lagi sampai Cidaun. Sementara sampai Bandung lewat Ciwidey sekitar 5 jaman lagi. Hihi. Perjalanan touring Pelabuhan Ratu Bandung via jalur selatan Jawa Barat. Nah, mantep pisan. Via Jampang Kulon, via Cikaso. Gaskeun. Nah, sekarang banyak turunan. Setelah tadi banyak tanjakan, kita akan menurun mengarah ke Jampang. Dari Jampang itu ke Tegal Bulet, ya. Tegal Bulet, terus Grabinta, Sindang Barang, Cidaun, Ciwidey. Oke. Buat teman-teman semua yang ingin mengetahui jalur Jampang Kulon, boleh disimak nih perjalanan saya kali ini. Rutenya seperti ini. Nanyak dan turunannya santai pisan iya mah. Dan nggak sepi-sepi amat lewat sini. Kayaknya pagi, siang, malam juga nggak terlalu sepi. Lewat sini ada lalu lalang tuh, truk boxnya. Karena di depan itu memang ada semacam perkotaan lah. Jampang, Surade, terus Ujung Genteng, tempat-tempat wisata. Dan banyak minimarket, pasti logistik pada lewat sini. Terus belum lagi tukang paket. Yo, sekarang akan harudang kembali. Setelah tadi udaranya cukup sejuk, mengarah ke bawah ini pasti akan harudang kembali. 33 km. Google kasih waktu 58 menit tadi teh dari sini. Di depan ada truk. Kita akan fokus untuk melewatinya dulu ya teman-teman semua. Jalannya asik pisan ya, mengarah ke Jampang Kulon. Di belakang saya tadi nggak ke shoot, ada pertigaan ya teman-teman semua. Ada pertigaan, kalau belok ke kiri itu kembali lagi ke Sukabumi Kota. Sementara belok kanan arah ke Jampang Kulon. Jadi yang mau ke Jampang Kulon, ke Ujung Genteng, teman-teman semua ikuti saja garis marka ini nih, kuning. Garis markanya kuning, pertanda jalan nasional, ini pasti ke selatan. Sementara tadi di belakang ada pertigaan, tiba-tiba garis markanya putih. Pertanda itu mah jalan provinsi. Dan mengarah ke Sukabumi Kota. Sementara yang ini garisnya kuning, JPK sekarang mah itunya, tanda petunjuknya JPK, Jampang Kulon. 20 km lagi mengarah ke Jampang. Kita masih luar leor ya. Nah, ieu mah jalanan rada lega ieu mah ya. Ada sempadan jalan juga, terus jalannya lumayan ada lebar ini mah, sekitar 1 meteran kiri kanan dibanding jalan yang tadi yang di perkebunan teh Surangga. Asik pisan ya. Nah, tuh kiri kanan, kebanyakan turunan sekarang. Tapi ini suhu udaranya lumayan dingin, masih dingin. Waluran, ini Waluran. Waduh, masuk perhutanan. Pohon apa ini? Rasa mala, pohon pinus, pohon apa? Pokoknya lumayan seger ya. Cuacanya, udaranya ya, suhu udaranya. Nah, tidak seperti di jalur selatan itu harudang panas yang melipir pantai.
Tapi nanti saya di depan akan melewati jalur selatan, dan itu pasti hareudang pas tengah hari. Yo, ada tanjakan geningan sugan trek turunan terus. Mantep. Tuh. Nah, kalau selebar ini mah tadi di perkebunan teh mungkin asik pisan. Enggak tuh buat menikung juga enggak leluasanya. Kalau tadi mah mau nikung sambil ngegas teh rada riwang, takut ada kendaraan dari lawan arah. JPK 18 km. Ada perkampungan warga kembali. Hihi. Wah, mantap. Tuh ada minimarket. Enggak sepi-sepi amat, tapi cukup banyak dilalui oleh berbagai kendaraan ya lewat sini. Dan pastinya buat teman-teman semua yang butuh bengkel tambal ban di sini adanya. Terus pom mini juga ada. Ngomong-ngomong nih, BBM saya berapa ya? Kita cek dulu. Sudah hampir mau di garis merah, tapi masih 1 bar di atas garis merah nih. Saya mungkin akan isi di Jampang kayaknya. Soalnya dari Jampang ke Cikaso ke Tegal Bulet itu SPBU-nya lumayan jauh. Nah, dari Cikaso ke jalur selatan Jawa Barat saya pernah videokan. JPK Mudun. Wah, di sebelah kanan saya ada apa? Oh, perusahaan pasir. Kirain ada proyek. Tapi di dia jalannya gurudugan deui. Nah, kalau yang ini mah proyek sebelah kanan saya. Wow, ini perlu diaspal ulang kembali ya mah. Iya, waluran cenah itu. Duh, adem kembali ya, sejuk kembali perhutanan anak ya. Yo. Mantap pisan. Di depan ada warga bonceng 3 pada nggak pakai helm deh. Mantap. Bebas lah warga mah. Tapi dak ke jalan nasional kieu nya hariwang oge nya kalau pada nggak pakai helm. Waranian euy. Oke lah. Bebas-bebas saja lah. Kita salib dulu. Mantap pisan, punten. Kecepatan berapa cenakang? Kecepatan sebentar. Mau saya lihat dulu. Kecepatan 70. Oh, 60 km per jam nih. Mantap. Nah, mulus deh jalan aja di dia. Ih. Pas tikungan teh sok aya we gejeligan teh. Jadi sok ya pala laur miring teuing teh. Jadi teman-teman yang senang miring-miring di jalur ini tetap harus kontrolnya. Soalnya aya pas tikungan teh aya jalan nu kurang baik nak. Bising glosor. Wow. Waduh, mulek euy. Sekarang masih di jalan menuju ke Jampang Kulon. Jalannya asik pisan, memerlukan konsentrasi tinggi ya. Bulak belok. Siga di Pangalengan, siga di Ciwidey. Ih. Keren ya yang bikin jalan. Kita bisa ngareng HP mah kudu fokus we terus. Habis belok kanan langsung belok kiri. Cocok dijadikan sirkuit. Sirkuit mana cenah? Sirkuit ya. Sirkuit Mandalika. Hai. Wow. Dihi. Tapi alhamdulillah mulus ya. Mulus lah segini mah, walaupun ada yang bergeruduk-geruduk, tapi mulus. Oke, kita lanjut lagi perjalanan
di depan. Masih di jalur bulak belok ya. Ya no naik mobil sih, karena kalau yang jarang lewat sini pasti mabok sih karena soalnya berasa dikocok-kocok aja nih. Belok kiri kanan. Ah, ketemu perkampungan ternyata. Kita cek dulu GoPro. Oke, merekam. Dan ya rada nuruk-tuk ya turunan anak. Udah masuk lagi perhutanan. Di sebelah kanan saya perkebunan pinus. Mana ya, di luhur. Di luhur dekat ciri di mah. Sedikit sudah mulai berada di dataran rendah ya. Soalnya ya nuruk-tuk pisan ya jalanan. Karasa pisan ya. Nuruk-tuk teh naon cenah Kang bahasa Indonesia na. Nuruk-tuk naon ya, bahasa Indonesia nya teh menurun ya kok namanya. Jalanan menurun. Wohoy. Asik pisan jalur Jampang Kulon. Touring Bandung, touring Pelabuhan Ratu Bandung via jalur selatan. Episode pertama jalur Jampang Kulon ya. Nah, sudah mulai panas. Tapi masih belum hareudang ya. Masih ada angin sejuk lah. Kita baca dulu ini wilayah mana ini. Desa Waluran Mandiri. Ya, ada angkutan umum sepertinya. Wes, mabal. Hampir mabal. Butuh konsentrasi tinggi melalui jalur yang ini ya, teman-teman semua. Ini sambil ngobrol juga sambil ngonten. Rada-rada sok malawung. Harus konsentrasi. Walaupun jalannya lebar ya. Ada petunjuk pantai Ujung Genteng, Palangpang, belok ke kanan. Yang mau ke Ujung Genteng silakan belok ke kanan ya teman-teman semua. Nanti tembusnya deket-deket ke Geopark Cilatuh teh geningan. Saya pernah videokan jalur yang sana, tapi dari Ujung Genteng ya, dari Ujung Genteng ke Geopark Cilatuh. Sementara tembusannya ke Barusan. Sementara yang mau ke Jampang ke sini lurus terus, dan perjalanan masih lumayan jauh sampai Jampang, lumayan jauh ya. Ada tulisan tadi teh Cikupa. Mulai panas kembali. Nanti kita isi BBM lah di Jampang Kulon. Ada Pertasop tuh barusan nggak kelihatan. Ya, pada mau beli Pertasop bebas antrian. Di SPBU mah Pertamax juga sekarang ngantri. Apalagi SPBU nya yang jarang, itunya jauh kemana-mana. Ngantri sih kamari di Banten, di Lebak, karena jauh kemana-mana jadinya pada ngantri. Bisa lama, memakan waktu 5-10 menit. Kalau di jalur selatan 5-10 menitnya udah ngacapruk seberapa kilo. Keenakan. Tiba-tiba ada tikungan badai. Vegetasinya sekarang sudah berubah nih, perkebunannya, perhutanannya. Perhutanan apa ini? Masih di Waluran. Rindang kembali, asiknya lewat dia mah. Iuh, sejuk, memanjakan mata. Warung nasi Cipicung masih di Waluran. Mengarah ke Jampang Kulon. Iya teman-teman semua, tadi saya baca-baca, saya sudah memasuki kecamatan Jampang Kulon ini. Jadi di belakang saya Waluran itu nama kecamatannya, Kecamatan Waluran. Sementara sekarang saya sudah di Kecamatan Jampang Kulon. Beberapa kilometer lagi kita akan sampai ke pusat kota Jampang Kulon.
pusat kota Kecamatan Jampang Kulon ya. Hehehe. RSUD Jampang Kulon. Oh, ada rumah sakit nih. SMP Jampang Kulon. Oh ya, di sebelah kiri saya nih. RSUD Jampang Kulon. Sudah mulai panas ya. Sudah mulai hareudang deh dia ya. Cuacanya. Tapi anginnya agak lebuk ya. Anginnya kenceng, jadi ya nggak terlalu inilah, nggak terlalu hareudang. Walaupun ya hareudang dibanding tadi mah. Ada petunjuk Sagaranten Cidolog belok kiri. Sagaranten Cidolog belok kiri. Ujung genteng lurusnya. Hari belokan ya di mana cenah Kang? Nanti belokannya di Cisoka. Belokannya di Cisoka. Surade 12 km. Tuh, banyak minimarket. Wah, anginnya kencang pisan. Ini apa nih? Terminal Jampang Kulon di sebelah kanan saya. Terminal Jampang Kulon. Jadi jalur ini ya teman-teman semua, kalau lurus terus itu ke ujung genteng ya. Lurus terus Surade ujung genteng. Dan nanti kalau belok ke kiri itu ikut jalan nasional mengarah ke jalur selatan Jawa Barat. Kalau lurus itu tiba-tiba garis markanya jadi putih. Nah, jadi jalur nasionalnya ini akan belok ke kiri. Nanti di pertigaan tuh, masih di Cikasok. Oh, ramai kan di sini, perkotaan ini mah. Makanya tadi banyak truk-truk logistik. Wah, masjid agreng pisan. Mie bakso, mie ayam. Waduh, masjid deh wae. Resep di Sukabumi, di Banten tuh suka banyak masjid. Di Indonesia nya. Di Indonesia juga banyak ya masjid. Tuh, ketemu lagi keramaian. Dan terus menurun ini sampai selatan Jawa Barat kebanyakan menurun. Tapi kalau ke arah Cikasok itu nanti akan naik turun. Tuh di depan ada pertigaannya ya teman-teman semua. Kita coba baca, tapi kehalangan mobilnya. Rada jauhan lah. Surade lurus, Cikasok Tegal Bulet. Nah, di sini pertigaannya ya teman-teman semua. Nah, jadi kalau teman-teman semua lurus itu mengarah ke Surade. Kalau belok kiri itu ke Cikasok Tegal Bulet. Nah, mana belok kanan? Oh, bukan di sini. Ternyata masih jauh. Bukan yang sana ya belokannya. Mungkin yang barusan mah jalan alternatif. Soalnya saya harus menuturkan ya. Karena saya harus nuturkan ya jalur garis marka kuning ya. Tadi bahkan jalannya tiba-tiba mengecil. Itu mah kayaknya jalur alternatif. Sementara jalur utamanya masih jauh di depan. Rada pabelit ya. Walaupun petunjuknya tadi cukup meyakinkan ya, baru terus gede adanya. Jadi tadi pasti rada pangling ya. Yang kalau baru pertama kali lewat sini ada petunjuk yang barusan, ya itu juga bisa ke Cikasok. Cuman jadinya jalan alternatif. Nah, kalau jalan alternatif saya juga masih belum yakin apakah jalannya bagus atau nggak bagus atau takut nyasar. Jadi teman-teman semua mending ikuti jalan utama saja nih. Tetap patokannya ini nih, garis marka kuning yang ini. Oke teman-teman semua, tadi tiba-tiba baterainya habis. Tahu-tahu ada SPBU Kita isi Pertamax 40.000 ini full tank di wilayah Jampang Kulon. Gaskeun. Tadi saya lagi ngobrolin tentang pertigaan ya, pertigaan yang di belakang saya tadi yang cukup membingungkan. Memang petunjuknya cukup meyakinkan, tetapi
jalannya kurang meyakinkan. Soalnya dari jalan yang lebar tiba-tiba jalannya rada sempit dan nggak ada markanya. Nah, ya boleh dicoba untuk jalan alternatif mah. Cuman namanya juga jalan alternatif ya, takutnya jong. Tiba-tiba ada jalan yang kurang baik, tiba-tiba ada pertigaan nggak ada petunjuknya, nyasar dah. Pokoknya mending, saran saya mah mending ikuti saja jalan nasionalnya yang garis markanya kuning begini, walaupun ini sudah rada terkelupas jadi rada bodas garis markanya. Yuh, panjang pisan yuk. Surade. Oh, sudah masuk Surade. Sudah masuk Surade, ternyata ada petunjuk barusan. Kita salip dulu kol buntung ya. Iya, hui. Oh, aduh. Ampulan. Ada petunjuk ini Surade ya, teman-teman semua. Surade, bukan Surade. Dulu saya nyebutnya Surade, mohon maaf, banyak diprotes. Kang Surade, cenah. Kayak tempe. Oke. Gaspol kembali. Jalanan asik sekali. Tapi ada tetambalan barusan. Hehe, mantap. Semakin kesini, wow, semakin kencang anginnya. Dan tapi mulus lah. Ini kayaknya lagi touring nih. Touring menuju ke ujung genteng mungkin ya, mungkin. Hehe. Oh, semakin kencang dan semakin ke dataran rendah anginnya kencang-kencang. Seperti kemarin saya di ujung Kulon Cibaliung, itu anginnya kencang-kencang. Ini habis isi pertama kok berasa cepat begini ya, berasa ada tenagaan. Soalnya kemarin saya isi BBM mobil nggak terlalu bertenaga begini. Nggak tahu juga ngaruh apa enggak tuh yang ronnya tuh yang punya mobil. Apa sugesti saja gitunya. Mungkin karena jalannya kosong, terus mesin sudah panas juga, ban sudah panas nih, aspalnya juga sudah panas, jadi sudah cocok mendukung nih untuk ngebecek gas. Nah, nggak khawatir juga nih kalau belok-belok pasti rada nempel. Beda kalau masih dingin mah, aspal dingin, ban dingin, suka hampir ngagolosor di tikungan-tikungan deh tuh. Nama nama naon, walaupun mabal tapi sudah in nih saya dengan motornya juga nih. Ih, masih terus menurun mengarah ke ujung genteng gitu ya. Kalau lurusnya ini ke ujung genteng. Kita baca-baca apakah betul ini teh Surade, Kecamatan Surade kah? Nah, nggak ada tulisan-tulisan. Iya, praktek dokter kecil, lesehan joglo. Waduh, mantep pisan. Semakin kosong dan saya semakin berani untuk ngebejek gas. Oke, jadi teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan, video jalur touring Bandung, Pelabuhan Ratu Bandung ini akan saya bagi-bagi. Untuk episode yang ini saya hanya sampai pertigaan Cikaso, dan episode selanjutnya dari pertigaan Cikaso ke Cidaun, dan episode selanjutnya lagi Cidaun ke Ciwidey. Masih di jelajah jalur pesisir Banten dan selatan Jawa Barat bareng Jinur Journey, episode kelima. Wow, tikungan parkir. Episode kelima, Pelabuhan Ratu Jempang Kulon Cikaso. Ada SPBU Pertamina, belok ke kiri. Kirain nggak ngerekam. SPBU di sebelah kiri saya. SPBU mana ya?
Tah, ada petunjuk ternyata teman-teman semua. Tegal Bulet, Sagaranten, belok kiri, ujung genteng 20 km lurus ya teman-teman semua. Jadi pertigaannya di sini ya teman-teman semua. Pertigaannya di sini. Kalau ke sana itu ke ujung genteng. Saya pernah videokan jalurnya. Sementara ke sini ke Sindang Barang, ke Cidaun. Oke. Kita gaskan, kita lanjut ke arah Tegal Bulet. Oke teman-teman semua, sepertinya videonya akan saya cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton perjalanan saya. Jangan lupa tonton perjalanan saya selanjutnya di episode selanjutnya dari sini ke arah Cidaun. Sampai bertemu kembali. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Mantap. Jinur Journey dari Sukabumi Selatan.